Para ulama mendefinisikan ibadah itu dengan beragam ungkapan ya. Ada yang menyebut ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda minal aqwali wal a'malil batinah. Semua urusan hidup yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan dan perbuatan batin atau yang zahir. Jadi ismun jami'un, semua urusan hidup manusia. Jadi kalau kita perhatikan detik demi detik dalam hidup ini, Pak, sejatinya harus bernilai ibadah. Harus selalu ada niat dan semangat untuk mendapatkan ridha Allah. Makanya tadi di awal kita mendoakan, kita menyebutkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal ya, agar selalu mendawamkan sesudah sholat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku agar bisa berzikir ya, bersyukur dan beribadah dengan baik. Husni ibadatik. Jadi bukan sekedar ibadah, Pak, tapi husni ibadatik, beribadah dengan baik. Jadi kita kepengen wudhu kita bagus ya, sholat kita bagus, sedekah kita bagus ya. Jadi apa istilahnya, Pak? Jadi KW1 ya. Jadi ibadahnya kalau bisa menjadi ibadah yang bermutu, yang berkualitas, yang membanggakan gitu. Ya kalau seandainya ada yang melihat ibadah kita, dia terinspirasi ya. Anak-anak bapak-bapak kalau ngelihat bapak sholat sunnah di rumah ya, anak-anaknya terinspirasi dengan sholat bapak. Kenapa? Khusyuk, bukan kusut gitu ya. Mulai dari start sampai finish benar-benar sholat yang berkualitas. Itulah husni ibadatik. Jadi bukan sekedar ibadah biasa ya, tapi husni ibadatik. Kemudian berikutnya saya menemukan di tafsir As-Sa'di, ma'rifatuhu wa mahabbatuhu wal inabatu ilaihi wal iqbalu alaihi wal i'radu amma siwahu. Jadi ibadah itu adalah berilmu tentang Allah, mencintai kembali kepadanya dan berpaling dari selainnya. Jadi berilmu tentang Allah, ma'rifatullah ya. Itu yang pertama kali. Karena kalau kita sudah mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, maka akan muncul semangat sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Mendengar dan taatnya itu adalah karena Allah. Maka ma'rifatullah, mengenal Allah itu adalah bagian dari ibadah. Sebab biasanya kalau kita masuk bekerja di sebuah perusahaan ya, atau bapak-bapak merintis sebuah usaha, itu kan benar-benar dikenali dengan sebaik-baiknya ya, Pak, secara detail. Jenis usahanya apa ya, tempatnya di mana, marketingnya nanti kemana saja, kemudian benefit atau keuntungan yang akan diperoleh itu kira-kira seberapa banyak,
biaya yang diperlukan berapa. Nah, setelah semuanya direncanakan secara matang ya Pak, 100% gitu ya. Nah, barulah kemudian usaha itu dijalankan sambil terus dilakukan evaluasi ya Pak. Nah, karena kita mengenali betul ya Pak usaha dan keuntungan yang akan diperoleh, maka menjalankan usaha itu juga dengan sepenuh hati ya. Nah, termasuk ketika kita bekerja di sebuah tempat ya Pak, kita mengenali betul ya Pak apa keuntungan duniawi dan ukhrawi yang akan kita dapat di situ ya. Karena hidup ini kan bukan hanya di sini, tapi juga nanti di sana ya. Bukan hanya hidup yang sekarang, tapi hidup yang abadi yang juga harus kita perhitungkan. Nah, termasuk yang paling penting di situ tentu gaji ya Pak. Berapa gaji yang akan kita dapat? Ya. Nah, setelah kita tahu semua, kita akan menjalankan pekerjaan itu dengan sepenuh hati ya. Ada usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, kemudian setelah itu nanti ada hasil yang juga dapat secara maksimal ya. Katakanlah dalam hal ini keuntungan, atau kalau dalam pekerjaan itu gaji ya Pak, salary-nya. Nah, Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam bahasa Arab upah itu kan disebutnya ajrun ya. Bayarkanlah upahnya sebelum mengering keringatnya. Jadi ajrun. Nah, upah dari Allah itu sering dimaknai dengan arti pahala ya. Ya, jadi upah yang berupa uang ya, untuk urusan duniawi kita harus maksimal, dan kita mengenali itu dari awal. Nah, kemudian berikutnya ajrun yang berupa pahala dari Allah juga mesti kita dapatkan. Nah, maka dalam hal ini kerja itu ibadah ya Pak. Jadi keren kan Pak, kerja itu ibadah. Jadi di dalam konsep Islam ya kerja itu ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat. Nah, karena kerja itu adalah ibadah, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin mempersembahkan kerja terbaik. Jadi nggak asal-asalan ya Pak, nggak asal gitu ya, tapi kerja terbaik, niatnya bagus ya, kemudian pekerjaan yang dilakukan itu juga dilakukan dengan bagus. Nah, kalau tadi hubungannya dengan sholat, niatnya karena Allah, kemudian kita khusyuk ya Pak, kerja juga mesti seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya orang melihat kita sedang bekerja ya Pak, orang terinspirasi, salut sama Bapak itu, kerjanya itu rapih, kerjanya itu bagus, benar-benar menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Nah, tapi kalau seandainya justru yang terjadi sebaliknya, berarti kan belum bagus tuh Pak, kerjanya belum ibadah. Jadi orang melihat, wah asal-asalan gitu ya, ngelayanin orang asal-asalan ya, kemudian berikutnya hasil kerjanya nggak jelas gitu ya, yang ada misalnya ngobrol mulu ya, ngopi, baca Quran dan seterusnya. Nah, ini kan jadi masalah. Nah, makanya di dalam apa, saya baca sinopsisnya sih Pak ya. Pak Sandi Uno itu menulis buku ya, di mana konten itu berisi tentang kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas ya. Pertama, kerja ikhlas itu keren tuh Pak. Kerja ikhlas, kerja itu ikhlas, maksudnya itu sebenarnya kerja itu ibadah gitu. Maka kita harus memulainya dengan start yang baik. Nah, kita bersamai Allah ketika memulai pekerjaan. Nah, kemudian berikutnya kerja cerdas ya Pak. Kerja cerdas itu berarti kan bekerja berdasarkan ilmu ya Pak. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah ya. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Perintahnya sebenarnya berilmulah sebelum melakukan apapun ya. Termasuk sebelum beriman, sebelum beribadah, harus tahu ilmunya dulu ya.
Nah, jangan sampai kemudian ya ilmunya baru dipelajari dengan sebaik-baiknya setelah ada masalah. Nah, baru kemudian mempelajari ilmu tentang sesuatu. Nah, sama kayak kita beli produk ya Pak, baru dibaca guidance atau buku panduan itu kalau sudah terjadi kerusakan ya, salah pasang loh kok bautnya lebih satu nih gitu ya. Nah, baru kemudian baca buku, oh ternyata salah pasang ya kan, ada baut di bagian dalam yang belum terpasang gitu. Nah, kecenderungan orang kan begitu Pak, kecenderungan rata-rata orang baru baca buku panduan itu setelah terjadi sesuatu. Kalau belum terjadi ya kecenderungannya nggak dibaca ya. Nah, kadang Quran juga begitu Pak. Nah, kita baru berquran ya secara lahir batin itu ketika mulai terjadi sesuatu ya. Apa maksudnya terjadi sesuatu itu? Sudah tua, sudah nggak bisa lagi se-energik yang dulu ya. Back to Quran. Nah, mulai itu ya membaca terjemah Quran ayat demi ayat ya kan. Nah, mulai di situ menyadari dan menikmati, ternyata isi Quran itu luar biasa ya. Tapi pada akhirnya muncul kata-kata penyesalan ya Pak. Coba kalau dari dulu saya membaca terjemah Quran ini ayat demi ayat dari awal sampai akhir ya. Pasti ibadah-ibadah yang saya lakukan selama ini benar-benar berkualitas ya. Nah, maka pengajian-pengajian seperti ini sebenarnya kan mengingatkan kita akan hal itu ya Pak. Jangan sampai kemudian terjadi masalah dulu baru kemudian kita menyadari akan pentingnya itu atau sesuatu itu ya. Ya kayak membaca terjemah Quran itu ya Pak, khatam terjemah ya dari awal sampai akhir. Kalau bisa dari sekarang sadari itu. Luangkan waktu, programkan, agendakan dalam keseharian kita ya. Pokoknya sekarang selain saya menghatamkan teks, saya harus menghatamkan terjemahnya. Supaya apa? Supaya kita benar-benar mengilmui Allah ya, mengilmui akhirat ya, mengilmui Rasul ya, kemudian mengilmui yang gaib-gaib. Nah, kalau kita sudah punya ilmu dan ilmunya benar-benar dari sumber otoritatif ya Pak, dari sumber utama lah, dari ring satunya langsung dari Allah Qur'annya gitu ya. Nah, maka nanti kalau kita mendengar kalam, pendapat ya, kemudian berikutnya perbedaan-perbedaan ya dari sumber nomor 3 ya, ijtihad. Sumber nomor 1 itu kan kalamullah Quran ya, sumber nomor 2-nya kalam Rasulullahnya atau hadisnya. Nah, sumber nomor 3 ini kan ijtihad ulamanya. Nah, ijtihad ulamanya ya. Nah, kemudian berikutnya tadi ada kerja keras ya Pak. Ya, ini maksudnya kan kita harus sungguh-sungguh ya Pak. Dalam kerja mencari nafkah kita sungguh-sungguh ya. Dalam kerja yang berupa ibadah kita yang terkategori ibadah mahdoh ya, seperti sholat yang memang udah ditentukan ya Pak. Udah ditentukan waktunya, udah ditentukan tata caranya. Bahkan sudah ditentukan juga apa yang mesti dicapai dengan ibadah ini. Itu kan ibadah mahdoh, ibadah yang benar-benar udah pakem aturannya, juknisnya itu udah jelas gitu ya, diatur sedemikian rupa. Nah, kalau ibadah ghairu mahdoh itu kan hanya diperintahkan ya secara umum, kayak silaturahim itu Pak. Silaturahim itu mau waktunya kapan ya, kemudian berapa kali frekuensinya kan nggak diatur. Yang penting kita bersilaturahim. Nah, kalau sholat itu disebutnya ibadah mahdoh karena semuanya udah ada aturan teknisnya gitu ya. Udah ada aturan teknisnya. Nah, kemudian berikutnya yang kerja tuntas ya Pak. Ini sebenarnya spiritnya juga spirit Quran nih Pak. Faiza farauta fansob itu. Maka apabila kamu sudah selesai melakukan suatu urusan dengan sungguh-sungguh, dengan baik ya, fansob, maka lakukanlah urusan lain dengan sungguh-sungguh pula
Imam Syafi'i itu pernah mengingatkan fansob, ya. Dimaknai di situ fansob itu bercapek-capeklah atau lakukanlah suatu pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya, ya. Fa inna lazizal 'aishi fin nasab, karena kenikmatan hidup itu ada dalam kecapean, kira-kira gitu, Pak. Atau kenikmatan hidup itu ada dalam pekerjaan yang berkualitas terbaik itu. Nah, kalau kita selesai melakukan sesuatu dan kita mengerahkan, ya, energi kita 100%, lahir batin kita hadir di situ, itu nanti ketika berhasil bangganya beda, ya Pak. Bangganya beda manakala peran kita hanya secuil di situ, ya. Walaupun kita bagian dari tim itu, tapi peran kita cuma secuil, biasa-biasa aja, Pak. Ya, ketika nanti kerja tim ini berhasil, ya kita biasa-biasa aja. Kesannya biasa-biasa saja. Kenapa? Dia tidak hadir sepenuh hati, ya. Sama kayak sholat. Kenapa habis sholat kadang kita nggak bangga dengan sholat kita? Karena bisa jadi nggak hadir sepenuh hati tadi itu, Pak. Artinya kita kurang sungguh-sungguh dengan sholat ini. Nah, yang apa? Kalau menurut Maslow, ya, Abraham Maslow, salah satu kebutuhan tertinggi manusia itu kan adalah kebutuhan terhadap apresiasi dan penghargaan, ya Pak. Itu sebenarnya melebihi dari dari sekedar mendapatkan materi, ya. Jadi apresiasi, ya, termasuk kebanggaan tadi itu, Pak. Jadi selesai melakukan sesuatu, kalau kita merasa bangga, berarti sesuatu itu kita lakukan secara maksimal. Sama Pak, ketika kita memuji orang, tapi pujian yang kita sampaikan itu tidak sesuai, maka yang dipuji itu tidak bangga dengan pujian itu. Jadi terlalu lebay, misalnya, kan? Berlebih-lebihan gitu, ya. Nah, ini biasanya orang-orang yang suka cari apa, Pak? Cari muka, ya. Nah, di hadapan seseorang. Tapi ada juga orang yang pelit memuji, abai dia dengan pujian. Nah, ya nggak boleh lebay, nggak boleh juga abai. Jadi proporsional lah, ya Pak, memuji sesuai dengan yang seharusnya dipuji. Artinya nggak pelit pujian, juga nggak berlebihan dalam memuji, gitu. Siapapun, Pak. Nah, maka kita harus memuji diri kita, ya. Kita juga mesti memuji diri ini, Pak. Karena salah satu kebutuhan tertinggi manusia itu yaitu tadi apresiasi, ya, dan kebanggaan, ya. Puji diri kita, ya. Selain kita memuji Allah, puji diri kita, ya. Apa maksudnya memuji diri itu, Pak? Bukan berarti kita menyombongkan diri, ya. Bukan berarti kita dalam hal ini ujub sum'ah, ya. Tapi kita apresiasi. Terima kasih kaki sudah menemani saya selama ini. Saya menemukan ternyata para salafus soleh itu banyak yang begitu, Pak. Dia mengapresiasi, dia elus-elus ontanya, ya. Dia berterima kasih ke ontanya. Kamu keren, kamu hebat, sudah menemani saya kemana-mana selama ini. Ya, bahkan hewan tunggangannya aja diapresiasi. Dan coba, Pak, ketika kita berwajah manis ke binatang piaraan kita, dia akan menunjukkan respon positifnya, ya, Pak, dibandingkan dengan kita bermuka masam, gitu, ya. Binatang aja butuh apresiasi. Maka banyak-banyaklah memuji, ya. Nah, kita sering ulang-ulang, ya Pak. Kita sering ulang-ulang, ya. Ibadah-ibadah dalam agama ini banyak, ya, bahkan yang kita ucapkan itu rata-rata kan puja-puji bahasanya itu, Pak, ya. Kita memuja Allah, lalu kemudian kita memuji Allah. Nah, kalau kepada manusia tentu tidak memuja, tapi sebatas memuji, ya. Nah, maka pujilah, puji diri kita, puji istri kita, puji anak kita. Bahkan kenapa malaikat itu dekat dengan Allah katanya? Salah satu alasannya karena malaikat itu banyak memuji. Jadi malaikat itu banyak memuji.
Nah, karena malaikat banyak memuji, akhirnya dia menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya kita ingin dekat dengan Khalik maupun dengan makhluk, banyak-banyaklah memuji. Banyak-banyaklah memuji, ya Pak. Nah, ke Allah kita berzikir, kepada manusia kita puji dia dengan pujian yang sepantasnya gitu ya. Dengan pujian yang sepantasnya. Nah, kemudian berikutnya, dan berpaling dari selainnya. Nah, karena kita sudah berilmu tentang Allah, kita tidak bakal mau menduakan, ya Pak. Orang kalau kolbunya sudah dipenuhi oleh mahabbah, kecintaan, ya Pak, kepada Allah, maka nggak ada tempat lagi bagi selain Allah di situ, ya. Itulah tauhid yang sebenar-benarnya itu, ya Pak. Jadi kalau kolbu sudah dipenuhi oleh kecintaan kepada Allah, maka nggak ada space sedikit pun, ya, untuk selain Allah di situ, ya. Ya, boro-boro dia mau percaya sama jimat, ya kan? Nggak ada tempat, Pak. Bahkan kadang, ya, kecintaan kepada harta, kecintaan kepada anak, ya, kecintaan kepada pekerjaan, ya, itu hanya mengambil bagian sewajar dan sekedarnya saja di kolbunya. Kenapa? Karena kolbunya dipenuhi dengan ma'rifatullah tadi pertama, ya. Kemudian yang kedua, ya, mahabbatullah, kecintaannya kepada Allah. Nah, sehingga akhirnya, ya, kerjanya menjadi ibadah, ya. Kemudian kebersamaannya dengan istri dan anak-anak juga menjadi ibadah, ya. Nah, sehingga pada akhirnya kesadaran ini mengantarkan kepada tauhid yang sebenar-benarnya itu, Pak. Jadi ketika yang dicintai selain Allah itu diambil oleh pemilik yang sebenarnya, dia tidak kemudian menjadi menjadi runtuh, ya Pak, menjadi tumbang karena itu, ya. Nah, kalau seandainya selain Allah, ya, itu menjadikan dia terhormat, misalnya kayak anak-anak kita, ya Pak. Anak-anak kita membanggakan kita karena capaian-capaiannya misalnya, Pak, ya. Ya, capaian dalam pendidikan, capaian dalam karir, ya Pak. Ya. Senang. Tapi itu tidak melebihi, ya, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jangan sampai, ya Pak, gara-gara nemanin anak sampai enggak sholat kadang. Ya, gara-gara nemanin anak sampai nggak sholat, ya Pak. Nanti kita nggak kebagian, kalau kita sholat dulu, bentar aja lah gitu, ya. Nah, kenapa? Demi anak, masa itu. Nah, banyak juga orang yang bekerja demi selain Allah itu, ya. Akhirnya dia mengabaikan Allah. Padahal, nah, ibadah itu kalau kita lihat dari sisi definisinya, ya berpaling dari selainnya. Jadi kalau bisa dalam hidup ini, ya Allah itu is number one, ya Allah itu nomor satu, ya Pak. Nah, bukan hanya dalam sekedar pengakuan, tapi ucapan, kemudian bukti di perbuatan kita. Nah, kemudian berikutnya ayat yang populer kaitannya dengan ibadah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Az-Zariyat surat 51 ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Allah dahulukan penyebutan jin daripada manusia di sini karena sebelum kita ada, sebelumnya sudah ada jin. Nah, jadi jin diciptakan lebih dulu daripada manusia. Nah, di antara hikmahnya dalam hal ini, Pak, kita nggak boleh juga over confident, ya. Seolah-olah hanya kita yang menghuni bumi ini. Seolah-olah hanya kita saja di sini, gitu, ya. Ada juga yang lain, Pak, bersama kita. Apa itu? Jin. Maka kalau seandainya bapak-bapak, ibu-ibu, atau mungkin nanti anak cucu cicitnya, gitu, ya, mengalami gangguan-gangguan jin karena baru beli rumah di satu tempat misalnya, ya jangan kemudian kita sok-sokan, gitu, ya. Apa maksudnya sok-sokan? Ya seolah-olah itu benar-benar milik dia 100%, gitu, ya.
Padahal bisa jadi Pak, klaster rumahan yang ditempati oleh anak cucu cicit kita itu tadinya adalah tempat ngumpul-ngumpulnya jin kan. Bisa jadi itu adalah tempat lalu lalangnya dia. Lalu sekarang dibangun rumah di situ gitu. Nah, kalau kemudian terjadi gangguan-gangguan di situ, ya, sadari juga bahwa kita berdampingan dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, termasuk jin ini. Nah, maka kalau seandainya terjadi gangguan-gangguan seperti itu, ya kembali kepada Allah ya. Kembali kepada Allah, pemilik jin itu. Makanya di agama kita diajarin kalau kamu berkunjung di satu tempat ya, yang belum pernah kamu kunjungi, awalilah kunjungan itu dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah min syarri ma khalaqa, dari keburukan semua makhluk yang diciptakan. Kalau ada yang pengganggu-pengganggu di situ, semoga Allah menjaga dan melindungi kita gitu. Jadi kita kembali lagi ke ibadah lagi kan Pak. Mau nempatin rumah aja ada ibadahnya gitu ya. Tapi yang diajarkan ya diantaranya adalah berdoa tadi itu. Termasuk ketika kita berkunjung ke satu tempat baru ya. Apalagi memang auranya aura negatif ya. Kayaknya nggak enak banget nih, nggak nyaman banget nih di sini gitu ya. Nah, kita disuruhnya berlindung kepada pemilik langit dan bumi ya. Bukan kepada penunggu tempat itu. Nah, itu bedanya, Pak. Nah, orang yang bertauhid ya, yang memahami konsep ibadah dengan baik, dia tidak mempersembahkan apapun kecuali kepada Allah. Makanya di dalam sebuah asar disebutkan ada orang yang masuk surga karena seekor lalat, ada juga yang masuk neraka karena seekor lalat. Loh kok bisa Pak lalat menjadi penyebab orang masuk surga dan masuk neraka? Jadi ada dua orang pemuda yang ingin pergi ke suatu tempat. Dalam perjalanan itu mereka harus melewati sebuah perkampungan yang banyak premannya gitu ya. Nah, perkampungan itu menyembah berhala. Maka siapapun yang melewati perkampungan itu mesti mempersembahkan sesuatu gitu ya, kepada berhala yang mereka sembah. Walaupun hanya seekor lalat. Nah, ketika orang yang pertama melewati kampung itu, sama Pak, diinterogasi dulu gitu ya. Nggak boleh lewat sebelum mempersembahkan sesuatu. Walaupun hanya seekor lalat. Nah, lalu orang ini mengira apalah artinya seekor lalat. Dicarilah lalat, kemudian dipersembahkanlah kepada berhala di kampung itu. Lalu yang bersangkutan diizinkan lewat. Di riwayat itu disebutkan Pak, dakhalan nar, dia masuk neraka karena perbuatannya itu. Nah, orang yang kedua diinterogasi juga, tapi dengan tegas dia menjawab bahwa dia tidak akan mempersembahkan apapun ya, sekecil apapun kepada selain Allah, apalagi kepada berhala. Nah, preman tadi tersinggung Pak, karena dianggap tidak menghormati ya sesembahan mereka. Ujung-ujungnya yang bersangkutan dibunuh. Dakhalal jannah, dia masuk surga. Jadi lalat bisa menjadi wasilah orang masuk surga, bisa juga menjadi wasilah orang masuk neraka. Nah, disinilah betapa pentingnya tauhid itu ya Pak. Betapa pentingnya tauhid itu. Jadi kita gak boleh menduakan Allah ya. Apalagi menigakan, mengempatkan, melimakan, mengenamkan ya. Allah itu ya satu, itulah yang bermakna tauhid. Mengesakan Allah ya. Kita mesti meyakini, seyakin-yakinnya memang, sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun ya, bahwa Allah itu esa.
Kita sering ulang-ulang ya, dialah satu-satunya zat yang mencipta, yang menjaga dan mematikan ya. Nah lalu kita buktikan apapun yang kita jalankan dalam kehidupan kita, kita niatkan ya, kita lakukan dalam rangka menyenangkan Allah yang Esa itu. Nah Abdullah bin Abbas mengatakan illa liya'budun ya, melainkan untuk beribadah kepadaku, dengan tafsirannya ayyuwahiduni wa ya'buduni ya, agar mereka mentauhidkanku dan beribadah kepadaku saja. Jadi sebelum kita berdiri ruku sujud ya Pak, yang mesti diilmui secara baik itu adalah iman dulu ya. Makanya Ibnu Abbas menyebutkan enggak langsung fokus kepada ibadah mahdoh dan ghairu mahdohnya tadi, tapi ibadah qalbiyahnya dulu ya Pak. Nah, sebagaimana yang kita sebut di awal tadi, bahwa ibadah itu adalah semua urusan hidup kita. Nah jadi ibadah qalbiyah dulu, kolbunya dulu ya, keterhubungan kolbunya dengan Allah dulu yang mesti diperbaiki dan dikuatkan. Nah inilah yang disebut dengan akidah itu Pak. Inilah yang disebut dengan akidah. Akidah itu kan hubungan ya Pak. Kita merasa terhubung dengan Allah itu. Dari kata aqada, yaqidu, aqdan wa aqidatan. Nah, kadang kita juga mengenal istilah akad itu ya Pak. Akad nikah gitu ya. Akad nikah itu kan menghubungkan ya. Jadi menghubungkan antara laki-laki dan perempuan. Mereka akhirnya terhubung tuh Pak, dengan adanya akdun nikah itu. Nah yang bisa memisahkannya nanti adalah tolak namanya ya, cerai. Nah selama tidak ada kata talak, ya mereka itu masih terhubung sebagai suami istri. Nah akidah itu adalah keterhubungan kita sebagai makhluk dengan Allah sebagai Khalik. Nah kenapa ke orang nggak cerai Pak? Karena ada cinta di kolbunya. Nah kalau udah terhubung Pak, yang namanya orang terikat ya, terikat. Namanya orang terikat, terhubung, apapun yang diinginkan oleh Khalik lah dalam hal ini, dia akan nurut, patuh dia. Tapi kalau seandainya orang itu tidak terhubung, Pak, ya, makanya tidak ada rasa, tidak ada rasa bersalah, ya, tidak ada rasa senang, ya biasa-biasa saja. Kenapa? Nggak ada cinta. Maka jangan sampai kemudian sebagai makhluk kita tidak merasakan itu, ya Pak. Nah ujung-ujungnya jangan-jangan kita ini sudah apa? Sudah cerai ya. Sudah bercerai nih, atau hubungan sudah mulai bermasalah nih gitu ya. Nah jangan sampai kemudian nggak ada rasa. Sholat kayaknya ya biasa-biasa saja, nggak ada rasa gitu. Kalau sholatnya terlambat, ya biasa-biasa saja, nggak ada rasa. Tapi coba Pak, kalau seandainya ada cinta di situ ya, lalu janjian nih mau ketemu gitu ya, janjiannya jam sekian, datangnya kan before time ya, bukan sekedar on time, tapi before time. Dia nggak mau terlihat tidak serius di mata kekasihnya. Nah ini tentu harus kita perjuangkan. Kalau rasa itu belum apa namanya, belum muncul lagi, kemarin mungkin Ramadan muncul, ya kita harus perjuangkan terus supaya rasa itu terus bertambah ya. Nah maka berfastabikul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan itu enggak mesti ada kompetitornya dari eksternal kita ya. Nah, kita berkompetisi saja dengan diri kita. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin ya. Terus saja begitu ya. Enggak usah ngukur-ngukur, sibuk ngukur eksternal kita. Nah jadi ayyuwahiduni wa ya'buduni. Nah kalau seandainya keterikatan itu sudah kuat ya, kalau keterikatannya kuat atau akidahnya kuat,
maka apapun ibadah akan dilakukan dengan apa? Awalnya mungkin terpaksa, namanya orang terikat ya Pak. Tapi karena selalu begitu Pak, lama-lama nanti nggak berontak lagi dia, kolbunya juga ikut gitu. Jadi semua sel di tubuhnya patuh gitu. Kenapa? Ikatannya kuat Pak. Nah, tapi kalau ikatan lemah, ini yang bahaya. Makanya tugas kita pertama untuk anak-anak ya, untuk anak-anak kita itu adalah mengenalkan dia sekenal-kenalnya, sedekat-dekatnya dengan ma'bud ya Pak, dengan yang disembah itu. Nah, kalau dia sudah kenal, nanti pada akhirnya dia akan senang melakukan sholat. Kenalin dulu ya. Nah, misalnya kayak masalah sholat nih Pak. Kenapa sih kok kita harus sholat? Paling tidak kita harus tahu alasannya ya Pak. Kalau saya suka ulang-ulang tuh ya, terutama di anak-anak muda itu. Alasan kita sholat itu, paling tidak itu ada dua. Walaupun sebenarnya banyak sekali ya Pak. Dua. Yang pertama, sebagai bentuk syukur dan terima kasih kita kepada Allah yang Maha Baik. Allah udah ngasih kita mata, telinga, ya, jantung yang nggak pernah berhenti. Ya. Ini mesin tercanggih, nggak ada yang secanggih jantung ya Pak. Nggak ada waktu istirahatnya. Dia terus bekerja ya. Ada waktu istirahatnya 24 jam ya Pak. Benar-benar nggak ada istirahatnya. Nah, yang lain-lain juga seperti itu. Nah, Allah bilang, wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah salat itu untuk mengingatku ya. Ingat Allah menciptakan kita, Allah menjaga kita. Allah juga nanti akan mematikan kita. Kalau kita mati, kita kembali kepada Allah. Kita nggak bakal bisa ya nemani anak kita kalau anak kita udah mati kan. Ayah, ibu nggak bisa nemanin kamu nanti. Kamu mati, lalu kamu masuk barzah. Nggak, ayah, ibu nggak bisa nemanin. Yang nemanin kamu nanti adalah sholat kamu. Jadi untuk mengingat Allah. Nah kemudian yang kedua, kalau anak-anak itu kan takut sekali dia kalau udah digambarkan tentang neraka itu Pak. Nah orang yang nggak sholat dia masuk neraka. Ma salakakum fi saqar lam nakum minal musallin. Ya orang-orang yang di neraka sakor itu ditanya, kenapa kamu masuk neraka sakor ini? Mereka kemudian jawab, dulu kami nggak sholat. Jadi orang yang nggak sholat itu kata Allah masuk neraka, bukan kata ayah, tapi kata Allah. Orang yang nggak sholat itu masuk neraka. Nah, kita kenali lagi neraka itu. Neraka itu dek, panasnya itu 70 kali lebih panas dari api kita di dunia ini. Panas nggak tuh dek? Panas. Nah, kalau adek mau nyoba panasnya neraka itu ya, nah, coba deh ke apa namanya ke dapur, hidupin, nyalain tuh kompor ya, taruh jari adek satu di situ. Nanti orang nggak sholat tuh masuk dia, seluruh tubuhnya dimasukin ke dalam neraka itu. Adek tahu nggak dalamnya jurang neraka itu 70 tahun batu dilempar dari atas sirat, dari atas jembatan yang akan kita lewati nanti itu ya Pak. 70 tahun batu itu jatuh ke bawah, belum nyampai juga ke bawahnya gitu kan. Nah, di situ dia mulai mengenal ya Pak, bahwa ternyata sholat itu untuk kebaikan dia sendiri gitu. Tadi untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan yang sebegitu banyaknya ya. Allah nggak minta pajak, semua gratis ya Pak. Maka adik coba lihat, ada orang yang livernya keganggu ya. Saya punya kawan Pak, livernya keganggu ya, kena sirosis itu. Dan harus dioperasi di Cipto itu biayanya katanya waktu itu sekitar 1,2 M. Biaya operasinya katanya sekitar 1,2 miliar coba. Itu baru gangguan, belum gagal, belum apa namanya, belum benar-benar rusak, masih bisa diperbaiki ya. 1,2 miliar ini. Jadi ini namanya kan mengenalkan mereka kepada yang disembah ya Pak. Nah kalau udah ada hubungan Pak, mereka udah mengenal dengan baik, maka insya Allah ya semangatnya untuk sholat itu muncul. Nah kadang kita kan enggak Pak, kita enggak
nggak mencoba untuk menemukan itu ya. Yang ada malah ketika anak nggak sholat dimarah-marahin terus ya kan. Tapi kita nggak mau mengenalkan sholat itu secara lebih baik. Nah yang lain-lain tentu banyak ya Pak, tapi paling tidak dua itulah. Nah kalau dia sudah mengenal yang disembah ya, mengenal alasan dia sholat, insya Allah ya kesadaran dia akan pentingnya sholat itu akan muncul ya, Nah termasuk yang lain kalau bisa kita harus tahu alasannya ya Pak. Misalnya kenapa kita mesti sedekah ya? Paling tidak itu harus tahu dua alasan lah ya. Alasan ukhrawinya, alasan duniawinya. Karena ibadah itu pasti selalu membawa manfaat di sini dan di sana untuk urusan dunia dan urusan akhirat. Nah, selanjutnya kita tentu kepengen ibadah kita itu diterima ya. Maka secara garis besar ada dua syaratnya ya Pak. Yang pertama itu ikhlas semata-mata karena Allah, ikhlas itu. Ikhlas itu secara bahasa berasal dari kata kholaso yang berarti sofa ya. Sofa itu artinya bersih. Nah, ada kepentingan lain di situ. Pokoknya karena Allah saja. Terus kalau ada orang beribadah ingin dapat pahala karena udah tahu ilmunya, itu kan masih ada hubungannya dengan Allah. Tapi karena Allah, pertama itu karena Allah dulu ya Pak. Nah, baru nanti yang lain-lainnya menyusul karena kita mengilmui ibadah itu. Tapi alasan pertamanya karena Allah. Ya. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan bonus-bonus duniawi ya Pak. Bonus-bonus duniawi ya. Kalau kamu ngasih, kamu akan dikasih ya. Terima kasih. Itu syukur ya, terima kasih. Kamu terima nanti rezeki dek, kasih lagi ke yang lain. Kalau kamu ngasih dek, kamu nerima lagi. Terus seperti itu hidup ini. Terima kasih. Nanti kamu nerima lagi, kasih lagi. Terima lagi, kasih lagi. Nah itulah syukur ya. Nah semakin kamu banyak memberi, semakin kamu banyak menerima. Nah itu kan bonus duniawinya ya Pak. Tapi kalau seandainya kita sudah rajin berzakat, sudah rajin bersedekah, kok yang ada malah pelanggannya semakin berkurang nih gitu ya. Bahkan mulai ada cabang yang tutup. Tapi apakah kita berhenti melakukan sholat 5 waktu atau katakan dalam hal ini yang sunnah-sunnah kayak sholat duha ya, baca Quran? Enggak Pak. Kenapa begitu? Kita beribadah karena Allah, bukan karena dagangan kita laris, bukan karena anak-anak kita baik, bukan karena kawan-kawan kita menghormati kita, tapi kita beribadah karena Allah. Mau semuanya itu berubah 180 derajat, ibadah kita nggak berubah. Kita akan terus berusaha, sholat kita ya begitu aja ya Pak, nggak ada yang berubah. Kita tetap sholat duha, nggak berhenti, karena kita melakukannya bukan karena bonus itu, tapi karena Allah. Itulah ikhlas ya Pak. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka mengikhlaskan agama untuk Allah. Ini konsep idealnya Pak. Bahkan inna solati wa nusuki gitu ya Pak, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu keren kan Pak. Sesungguhnya solatku gitu ya, semua ibadahku, mahyaya itu hidupku ya, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan semua alam ya. Itu kan bapak-bapak yang doa iftitahnya seperti itu kan diulang-ulang sebenarnya Pak. Maka dengan kita memahami arti bacaan sholat itu akan semakin memperkokoh ya Pak, akan memperkokoh ya kecintaan kita kepada yang disembah itu. Makanya boleh diulang-ulang kan Pak, ketika nyampai di inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak kepengen lagi mendapat kenikmatan lebih di situ ya. Ulang lagi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semakin diulang nanti Pak, semakin muncul rasa itu.
Makanya kita sering sampaikan ya, Nabi kita itu kalau baca Al-Fatihah itu satu ayat ya. Karena Nabi kita itu menikmatinya. Biasanya orang yang cepat-cepat itu kan nggak menikmati, Pak. Pengen cepat-cepat selesai aja. Berarti dia pasti nggak menikmati. Orang yang menikmati sesuatu itu pasti dia kepengen berlama-lama. Apalagi orang yang merasa tersiksa dengan sesuatu, kepengen cepat selesai. Sebelum mulai dia udah merasa udah selesai. Ngebayangin melakukan itu aja dia sudah stres dia. Berarti dia nggak menikmati. Nah, maka supaya kemudian kita menikmati ibadah ya, salah satu caranya kayak tadi tuh, Al-Imam Nawawi menyebutkan, ya kita boleh mengulang-ulang bacaan iftitah atau menggabungkan riwayat-riwayat doa-doa yang ada itu, Pak. Misalnya kayak doa duduk di antara dua sujud itu, Pak. Yang populer, Rabbighfirli warhamni wajabudni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, coba Pak. Rabbighfirli, ampuni aku ya Allah gitu. Diulang lagi, Pak. Rabbighfirli, ampuni aku ya Allah. Warhamni gitu. Nah, terutama ketika kita sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah kan tergantung imam ya, Pak. Kalau imamnya cepat kita nggak mau harus ngikutin. Makanya kenapa imam itu sebaiknya imam yang ditunjuk, karena kita udah tahu stylenya, Pak. Di banyak masjid udah dijadwal imam itu. Bahkan di zaman Rasulullah, dari zaman Rasulullah itu dijadwal, Pak. Jadi imam rawatib itu dijadwal. Jadi ketika Rasulullah itu, ya Rasulullah selalu jadi imam. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar selalu jadi imam. Sehingga semuanya udah tahu, nih Rasulullah kalau sholat zuhur nanti ayat ini. Bacaan rukuknya kira-kira lamanya segini, duduk di antara dua sujud segini. Akhirnya jamaah-jamaah itu tenang lahir batin, diimamin oleh imam itu. Nah, maka kalau bisa ya dijadwal, Pak. Nah, walaupun tidak harus satu orang ya. Di banyak masjid saya lihat ganti-gantian tuh ya, yang memang diberi kelebihan hafalan yang lebih banyak ya. Suara juga bagus. Nah, dikasih jadwal lebih banyak. Nah, ini tahu style itu, Pak. Kalau kami dulu waktu di pondok itu, Pak Kiai kita itu namanya pondok ya, Pak. Saya bilang pondok itu kan bukan kumpulan malaikat ya. Ada orang yang bilang anak-anak pondok itu pasti keren semua. Enggak, Pak. Macam-macam perilakunya anak pondok itu. Macam-macam perilakunya. Nah, kawan-kawan itu sebagian begini, udah ngukur nih. Ini Pak K nih, rakaat pertama ini mesti kalau Isya nih, amanar rasul bima unzila ilaihi. Kadang ada yang canda tuh, Pak. Jadi kalau kita turun pas selesai Al-Fatihah tuh masih aman, masih dapat, masih kebagian tuh. Karena udah tahu, amanar rasul bima unzila ilaihi, enggak bakal berubah tuh. Salat Isya rakaat pertama mesti itu gitu. Nah, ini kawan-kawan yang usil begitu kadang tuh. Nyantai kan. Bahkan terucap turun habis Al-Fatihah kita masih dapat ruku gitu. Anak-anak pondok kan macam-macam juga perilakunya. Nah, jadi nanti bapak-bapak merasa apa ya? Merasa nyaman ibadah. Karena imam itu akan menghubungkan kita dengan Allah kan, Pak. Maka kalau bisa imam itu benar-benar yang bapak-bapak ridho dengan Qur'annya, ridho dengan akhlaknya. Nanti ketika bapak sholat di sini nih, imam itu akan menghubungkan kita dengan Allah ya. Kalau bapak udah ridho dengan imamnya ya, nanti keterhubungan kita dengan Allah itu akan menjadi lebih nikmat. Waduh, dia yang jadi imam nih gitu ya. Nah, atau kayak kasus ya, di banyak tempat sih, Pak, lihat nyari-nyari imam dulu, siapa yang jadi imam nih. Akhirnya ditunjuklah seseorang ya, Pak, stres dia, Pak. Orang kalau ngimamin kolbunya nggak siap, gimana kemudian makmumnya jadi nikmat? Nah, maka kalau bisa saran saya di Al-Kafi ini dijadwal, Pak. Nah, kalau imam utama nggak hadir, wajib yang maju itu adalah wakil imam yang ditunjuk juga tuh. Nah, jangan sampai kemudian imam atau wakil imam datangnya telat-telat, sengaja telat nih biar nggak disuruh jadi imam. Coba, Pak, kalau kolbu kita sudah seperti itu, Pak, kasihan kan, Pak? Wah, ditelat-telatin, sengaja ditelat-telatin supaya apa? Supaya nggak disuruh jadi imam. Habis dia mulu yang jadi imam, Pak.
sementara saat itu mungkin kolbu lagi nggak siap kan. Tapi kalau sudah dijadwal, dia pasti siap. Ini jadwal saya nih Isya nih gitu ya. Dia pasti siap. Nah, saya menyarankan juga begini di beberapa tempat lah. Nah, sekarang saya melihat jadi seru tuh salat berjamaahnya. Nggak ada lagi dorong-dorongan. Ya, Bapak kan hafalnya lebih bagus, Bapak jangan saya gitu. Enggak, udah ada jadwalnya. Jadi semua yang memang diberi amanah oleh Allah, Qur'annya bagus ya, agamanya lebih bagus ya. Dia udah tahu, sadar diri juga. Memang iya dia diberi amanah ya, jadi imam. Nah, itu ikhlas ya, Pak. Kemudian yang kedua ya ittiba ya. Ittiba itu sesuai tuntunan Rasulullah. Saya ingatkan kembali, Pak. Dua kalimat syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Muhammad gitu ya. Allah itu ikhlas karena Allah. Muhammad itu sesuai tuntunan Rasulullah. Itu aja, Pak. Ya, ketika kita melakukan sebuah ibadah, kita mesti ikhlas karena Allah. Kita harus menunjukkan ibadah kita itu untuk Allah saja. Nah, kemudian yang kedua, sesuai tuntunan Rasulullah ini. Jadi kalau ada sebuah ibadah, kita ilmui dulu ibadah itu, bukan kata ustadz ya, tapi kata Allah dan kata Rasulullah. Ustadz itu kan penyampai ya, atau penyambung kalam ya, Allah dan Rasulullah ya. Quran disampaikan, hadis disampaikan. Jadi bukan lagi kata ustadz, Pak. Apalagi sekarang ya kan. Kenapa kok zikirnya habis sholat seperti itu ya? Karena biasanya ustadz di sini mimpin zikirnya seperti itu. Nah, harusnya kan nggak begitu ya, Pak? Karena Rasulullah ngajarinnya seperti itu gitu. Karena sekarang ilmu gampang diakses. Misalnya apa, Pak? Zikir sesudah sholat menurut tuntunan Rasulullah ya. Karena kita ingin zikir kita ini sesuai yang dicontohin dan yang dipraktekin oleh Rasulullah. Oh, ketemu tuh nanti, Pak, dalil. Oh iya, habis sholat kita mesti baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, misalnya gitu ya. Kemudian yang lain-lain lagi, banyak kan variasinya tuh ya. Paling tidak, Pak, apa-apa yang kita praktekkan dalam ibadah itu kita punya ilmunya ya. Oh, saya mengamalkannya dengan yang berbeda nggak apa-apa. Kayak doa ruku misalnya. Saya ngamalin misalnya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Bapak tahu ilmunya nggak? Tahu. Saya menemukan ini misalnya di riwayat Imam Muslim. Oh ya, berarti ya udah mengikuti contoh yang diajarkan oleh Rasulullah. Tadi niatnya karena Allah, kaifiyat ya, Pak. Tata caranya sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Niat kemudian kaifiyat. Niat kaifiyat. Jangan hanya ngomongin niat, Pak. Kan orang suka ngomongin niat ya. Innamal a'malu binniyat ya. Sesungguhnya semua amal tergantung niat. Ini penting. Tapi jangan lupakan kaifiyatnya. Sebab syahadat kita itu kan dua. Allah, Rasulullah. Niat, kaifiyat. Niat, kaifiyat. Bahkan ada yang kreatif, dihitung hurufnya itu, Pak. La ilaha illallah itu 12 huruf. Muhammadur Rasulullah itu juga 12 huruf. Nah, lalu dimunculkan tadabbur di situ. Antara niat dan kaifiyat itu harus sejalan beriringan, nggak boleh dipisah-pisah. Ibarat dua sisi mata uang. Ya ternyata hurufnya juga sama gitu ya. La ilaha illallah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah itu 12 huruf. Nah, karena ini tadabbur ya, Pak. Tadabbur bukan tafsir ya, bukan syarah terhadap syahadat. Itu hanya memuncul iya ya. Berarti antara niat dan kaifiyat nggak boleh dipisah-pisah gitu. Akhirnya semakin kuatlah kita dalam menjalankan niat dan kaifiyatnya tadi itu. Nah, ada misalnya yang baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ufirli ya. Oh iya, itu kan riwayat Imam Bukhari. Setelah kita cek, oh iya, ini ternyata hadisnya riwayat Imam Bukhari ya.
Ada lagi yang baca bacaan lain. Nah, itu ada nggak riwayatnya gitu ya? Kita telusuri itu, Pak. Bapak yang baca dengan variasi yang berbeda misalnya. Kalau seandainya menurut mayoritas ulama tambahan lafaz ini tidak ada ternyata di hadis misalnya gitu ya. Ya kita nggak usah. Berarti kiai saya salah dong ngajarin. Berarti sholat saya selama ini nggak sah dong. Nggak, Pak. Kita nggak ngomong sah nggak sah. Tapi kita hanya bicara baik lebih baik. Baik lebih baik. Sholat Bapak selama ini udah baik. Tapi karena sekarang udah menemukan ilmu baru, yang dipraktekin terbaru setelah tahu ilmunya itu lebih baik. Makanya kita bilang, bagi kita yang udah mendapatkan ilmu terbaru kaitannya dengan apapun dalam urusan agama kita, ya, kita jangan menyalahkan orang lain, ya kan? Tapi kalau bisa kita menyalehkan orang lain, Pak. Nah, nanti kasih tahu istri kita, ternyata yang insya Allah sesuai hadis itu yang ini loh bacaannya. Mulai besok kita hafalin bareng-bareng ya, anak kita gituin. Jadi nggak menyalahkan. Oh, ada orang, Pak, ketika dia kuliah di Timur Tengah, dia mendapatkan ilmu-ilmu baru. Ya. Pas liburan musim panas pulang ke kampungnya, dia hantam sama dia keke pesantrennya. Yang ngajarin dia dulu alif, bata, ya. Nah, itu nggak bener. Itu namanya menyalahkan, bukan menyalehkan. Terus ada quote, Pak. Mengaku salah itu adalah kesalehan. Mengaku saleh itu adalah kesalahan. Mengaku salah itu adalah kesalehan. Jadi kalau kita mengaku salah, ya, berarti selama ini niat saya belum begitu ikhlas, ya. Tata cara ibadah saya masih banyak yang belum. Kita ngakui itu, Pak, kita salah, ya. Itu adalah kesalehan. Makanya kita mesti istighfar, ya. Astagfirullah. Jangan nyalah-nyalahin aja ya, Pak. Seolah-olah anak salah terus, kita nggak ada salahnya. Padahal kalau dibalikin anak kita ke kita, Pak. Coba dibalikin anak kita ke kita. Mama, papa ngingatin mulu nih sholat gitu ya. Papa mama kan juga sering begitu. Satu, papa mama ngingatin baca terjemah Quran supaya kamu lebih paham Quran. Papa mama udah pernah belum khatam terjemah Quran? Nah, kalau anak kita begitu kan, jadi malu juga kita ya, Pak. Maka salian aja, ayo nak. Jadi bukan lagi marah-marah, Pak, tapi ramah-ramah ya. Nah, bukan lagi marah-marah, tapi ramah. Ayo nak, kita baca terjemah Quran bareng. Ya. Jadi saya juga berusaha seperti itu, Pak. Kayaknya saya bikin kemarin pas liburan itu ayah camp, gitu. Ayah camp, iya ya. Saya suka ngisi ceramah. Kapan waktu saya menceramahi anak-anak saya, gitu. Saya bikinlah ayah camp. Yang rutin juga ada sih. Saya bilang ke anak saya sama istri saya kan tidak punya banyak waktu untuk mendidik kalian secara sistematis ya. Maka mohon diikuti dengan sungguh-sungguh ya kajian kitab Riyadhus Shalihin setiap Rabu malam ya. Nah, itu biasanya kita selalu pakai Zoom juga, ada offline ada online nih gitu. Nah, anak istri saya ingatkan betul harus ikut walaupun sambil terkantuk-kantuk gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika Allah bertanya ke saya sudah mengingatkan kalian tentang agama ini. Nah, ayah camp ini keren loh, Pak. Bapak bikin aja saya sendiri. Apa kayak namanya gitu ya? Programnya program simpel sederhana aja, Pak. Apa one day one hadis ya? Atau one day one ayat, nggak usah dulu satu hari satu juz, Pak. Terlalu tinggi, terlalu melangit itu, Pak. Biasa-biasa aja dulu, one day one ayat. Pokoknya setiap hari baca satu ayat. Ayat dan terjemahnya ke anak-anak kita. Nah, terakhir sebagai penutup, firman Allah di surah Al-An'am ayat 88 nih, Pak. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau kita terjebak melakukan kesyirikan, lahabito itu makna lain selain lenyap itu hapus, Pak.
hapus amal tadi. Kita udah mengoreksi amalan kita. Sejak kapan kita benar-benar serius sholat 5 waktu? Jarang kan orang yang dari awal akil balik itu udah benar-benar serius gitu ya. Karena kadang kita kan belum siap dengan ilmunya ya. Ya sholat, karena udah balik ya sholat aja gitu. Ada yang mungkin sejak umur 20, 25, 30 ya Pak, baru benar-benar hadir lahir batin ketika sholat. Nah lalu kemudian di umur 60 tahun diuji sakit Pak, gagal ginjal misalnya gitu ya, ujiannya berat, gagal ginjal. Datang dia ke dukun berobat. Coba Pak, dari 20 tahun sampai 60 berarti kan ada berapa tuh? 40 tahun dia ibadah. Kalau dia syirik Pak, hapus kan? Iya kalau sembuh masih ada kesempatan beramal. Kalau sakitnya itu mengantarkannya kepada kematian, kapan lagi mau beramal? Maka kalau nanti di ujung-ujung kehidupan kita diuji dengan sakit keras oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah saja udah berobat secara ilmiah boleh ya, tapi ingat antara ilmiah dan ilahiyahnya harus disinergikan juga ya. Tetap harus tawakalnya harus kuat, karena obat bukanlah yang menyembuhkan ya. Ilmiahnya dapat, ilahiyahnya jalan juga. Jangan sampai kemudian hanya berfokus kepada ilmiahnya atau keilahiyahnya saja juga nggak boleh, karena Nabi bilang kullu da'in dawaun, setiap penyakit itu ada obatnya. Tadawau kata Nabi, berobatlah, tapi jangan berobat dengan yang haram gitu ya. Nah, coba tadi hapus ya. Sekarang apa tujuan kita sehat ketika sakit keras itu apa Pak? Kan supaya setelah sehat nanti bisa beribadah lagi kan. Tapi pahala amal yang dikerjakan 40 tahun udah hapus. Nah sementara kesempatan dia beramal itu ya belum tentu bisa 40 tahun lagi. Maka yang sudah kita lakukan dengan baik selama ini jangan sampai rusak, apalagi hapus, lenyap karena kita melakukan kesyirikan. Makanya Bapak, pokoknya Allah saja dah. Apa maksudnya? Ketika bapak-bapak bikin usaha perdagangan ya, kepengen laris, nggak usah Pak minta jimat penglaris itu. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan makhluk. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka biarkan Allah yang menggerakkan hati orang untuk membeli produkmu, baik kepadamu dan seterusnya. Kan begitu. Di hadisnya kan begitu ya Pak. Mani batagha ridallahi radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Siapa yang selalu berusaha mencari ridha Allah, nyenangin Allah, ya, cari muka di hadapan Allah, ya, maka Allah akan ridho kepadanya dan Allah akan gerakkan hati makhluk untuk ridho pula kepadanya. Itulah barangkali Bapak-bapak beberapa hal yang bisa saya sampaikan pagi ini. Semoga kita selalu sadar diri bahwa hubungan baik kita kepada Allah harus selalu kita perbaharui ya Pak. Nah, supaya rasa cinta kita kepada Allah dan syariatnya tetap utuh, nggak ada yang berkurang apapun yang terjadi dengan kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Fa'tabiru ya ulil absar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.